Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1323. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Leluhur naga Hong Huang yang baru saja memulihkan tubuh fisiknya dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, leluhur naga Hong Huang pun langsung mengabaikan Qin Chen. Matanya yang besar lalu menatap Xiao Yao Supreme dengan dingin dan lalu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Xiao Yao Supreme, semua orang mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin ras manusia saat ini, ras manusia terkuat di alam semesta saat ini. Hari ini, leluhur ini ingin belajar sesuatu dari Anda, kata leluhur naga Hong Huang. Ledakan. Leluhur naga Hong Huang melangkah keluar dalam satu langkah, dan tubuh naganya yang menjulang berubah menjadi naga yang menakutkan. Dan kemudian sebuah cakarnya langsung diayunkan ke arah Xiao Yao Supreme. Ledakan. Surga dan bumi runtuh di bawah cakar ini. Kekosongan juga secara langsung hancur, dan seluruh benua naga sejati meraung di bawah cakar ini. Cakar ini sangat agung. Bintang-bintang rapuh di bawah cakar ini, dan cakar ini juga membawa aura kekacauan kuno. Hahaha, senang berada di sini, tapi aku juga ingin tahu kekuatan dewa kekacauan itu, kata Xiao Yao Supreme. Dia tersenyum dan melangkah maju. Dengan suaranya yang berdengung, banyak kekuatan naik dari tubuhnya, dan seluruh sosoknya dengan cepat menjadi sangat agung. Itu adalah dunia hukum. Dalam sekejap, dia seperti dewa bertabrakan dengan leluhur naga sejarah. Datang untuk bertarung. Ledakan. Kedua belah pihak bertempur, dan dalam sekejap, di seluruh benua naga sejati, banyak puncak naga langsung runtuh seolah-olah akhir akan datang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Brengsek, kata leluhur naga sejati. Dia sangat marah. Dia kemudian dengan tergesa-gesa mendesak gunung leluhur. Segera gunung yang menjulang tinggi itu ditekan, menstabilkan benua naga sejati, dan dia lalu memandang ke langit dengan marah. Dia lalu melihat raungan yang menakjubkan di atas langit, dan seluruh dunia naga sejati menggigil dan meraung keras. Sementara saat ini, di luar kolam darah naga Silong, terlihat Qin Chen nampak merutkan kening. Wajah Qin Chen jelek. Leluhur naga Hong Huang ini menjadi semakin sombong, dan dia bahkan tidak mendengarkan apa yang Qin Chen katakan. Dengan dengusan dingin, Qin Chen dengan cepat datang ke samping Shen Gong Supreme. Lalu Qin Chen menatap langit, tetapi Qin Chen tidak segera bertindak, karena Qin Chen juga ingin mengetahui kekuatan sejati dari leluhur naga Hong Huang. Ledakan. Saya melihat di antara langit dan bumi, nampak aura tanpa batas meresap. Salah satu cakar naga leluhur naga Hong Huang menonjol, dan cakar naga itu langsung menutupi langit dan matahari. Itu benar-benar seperti tirai langit. Itu benar-benar menyelimuti bintang-bintang dari 10.000 alam dan dapat dengan mudah dihancurkan. Kekuatan yang mengerikan itu ditransmisikan melalui langit dan ruang berbintang yang tak ada habisnya. Bahkan jika dipisahkan oleh lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya, ahli teratas di bawah dari klan naga sejati di seluruh benua naga sejati masih terasa gemetar. Ini merupakan penindasan napas yang terlalu kuat. Bahkan leluhur naga sejati pun memiliki beberapa penindasan. Namun saat ini Xiao Yao Supreme memiliki tampilan yang tidak bergerak. Tubuhnya menjulang tinggi. Dalam ruang ilusi, mulut Xiao Yao Supreme tersenyum, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia meninju keluar. Tinju dan cakar itu bertabrakan dengan keras. Lapisan-lapisan ruang terus-menerus robek dan hancur, dan kekuatan mengerikan melonjak, seolah-olah akhir alam semesta akan datang, dan aturan tertinggi alam semesta sangat menjadi gila. Di tengah-tengah raungan, leluhur naga Hong Huang dan Xiao Yao Supreme bertemu. Miliaran tinju. Dengan suara menggedor, leluhur naga Hong Huang tidak dapat melawan, dan perawakannya mundur. Apa? Kata leluhur naga Hong Huang. Dia berubah warna dan menyeringai. Anak ras manusia ini agak sulit untuk dihadapi. Kekuatannya terlalu kuat. Tubuh fisiknya juga sangat abnormal. Hahaha, luar biasa. Kamu layak menjadi ahli teratas terbaik dari umat manusia. Ayo bertarung lagi.
Kata leluhur naga Hong Huang. Dia tertawa dan lalu melayangkan gerakan pembunuh lagi. Tetapi wajahnya bahkan lebih sombong. Brengsek. Dirinya adalah dewa iblis kekacauan. Jika dia kalah di sini di tangan Xiaoyao Supreme, maka dia akan kehilangan muka. Tubuh naga sejati yang kacau menjadi satu. Leluhur naga Hong Huang pada tubuhnya aura khusus segera bangkit, dan kekuatan naga berubah menjadi pisau yang tajam, menebas ke bawah. Hahaha, bagus, ayo datang lagi, kata Xiaoyao Supreme. Dia juga tertawa. Xiaoyao Supreme masih tidak mengelak. Di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa bela diri bumi naik, dan kekuatannya berakar di alam semesta. Dia seperti pohon yang menjulang di alam semesta. Tidak peduli bagaimana leluhur naga Hong Huang bergerak, itu tidak akan bisa membuatnya tergerak, dan boom. Kedua belah pihak bertarung dengan liar, tetapi kemudian leluhur naga Hong Huang ekspresinya berubah lagi. Karena dia benar-benar tidak bisa mengguncang Xiaoyao Supreme. Xiaoyao Supreme ini benar-benar tak tergoyahkan. Aku tidak akan berhasil jika terus bertarung seperti ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia mengalami depresi karena dia menyerap kekuatan kumpulan darah naga pertama, dan setelah memurnikan tulang naga pertama, dia telah memulihkan sebagian dari kekuatan kehidupan sebelumnya. Faktanya, kolam darah naga Silong ini itu hanyalah tiruannya saat itu. Sekarang mengandalkan hal-hal di sini telah sepenuhnya menghidupkannya kembali. Masih ada jarak dari kondisi puncak kehidupan sebelumnya. Ini lambat laun dia sudah merasa tidak berdaya. Gunung, ayo datang, kata leluhur naga Hong Huang. Tiba-tiba dia menjadi cemas. Dia lalu melihat ke bawah ke benua naga sejati dan dia berteriak ke gunung leluhur. Berdengung. Gunung leluhur bergetar dengan cepat. Itu berubah menjadi setinggi miliaran kaki, berguncang dengan hebat dan ditarik oleh leluhur naga Hong Huang. Berhenti, kata leluhur naga sejati. Dia merasa cemas dan marah. Dia terus menarik gunung leluhur untuk mencegah leluhur naga Hong Huang mengambil kendali atas gunung leluhur itu. Tetapi bagaimana bisa? Dengan keras kepala dia menyalip gunung leluhur. Dengan bunyi gedebuk, naga leluhur Hong Huang langsung dengan cepat mengambil kembali atas gunung leluhur dari tangan leluhur naga sejati. Saya kemudian melihat ratusan juta pelangi ilahi meledak di gunung leluhur, dan puncak gunung kuno itu tampaknya telah pulih dalam sekejap. Itu mekar dengan hembusan kejutan, retakan. Seluruh dunia naga menderu pelan seolah-olah akan meledak. Gunung leluhur ini didesak, dan itu beberapa kali lebih kuat daripada di saat leluhur naga sejati mendesaknya sebelumnya. Tampaknya di bawah kendali leluhur naga Hong Huang, gunung leluhur itu telah dihidupkan kembali sepenuhnya, dan napas itu sepertinya akan meledakkan seluruh dunia naga. Di sisi berlawanan, Xiaoyao Supreme hanya bisa mengerutkan kening dan berubah warna. Dia dapat merasakan bahwa napas gunung leluhur ini terlalu kuat. Xiaoyao Supreme bukannya dia tidak mampu untuk menahan pukulan ini, tetapi jika sampai dia menahannya dan dampak dari beradunya kekuatan itu, maka benua naga sejati ini pasti benar-benar akan hancur. Xiaoyao Supreme lalu mengangkat tangannya, dan boom, pagoda Huang Tian langsung digerakkan olehnya, melayang di depannya. Dan lalu Xiaoyao Supreme buru-buru menatap Qin Chen. Sementara saat ini di benua naga sejati, leluhur naga sejati juga ketakutan. Tubuhnya melonjak dengan ganas, dan kekuatan transenden samar-samar merembes keluar dari tubuhnya. Karena jika sampai benua naga sejati benar-benar hancur, maka dirinya akan bertarung sampai akhir. Saat ini di bawah, wajah Qin Chen juga sangat jelek. Leluhur naga Hong Huang ini keterlaluan. Tuan Xiaoyao, leluhur naga Hong Huang ini serahkan kepadaku, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Cukup. Ledakan saat berikutnya. Tanpa menunggu leluhur naga Hong Huang mengambil tindakan, Qin Chen langsung naik ke langit, dan Qin Chen tiba-tiba datang di tengah-tengah leluhur naga Hong Huang dan Xiaoyao Supreme dengan ekspresi jelek di wajahnya. Qin Chen. Setelah melihat ini, Shen Gong Supreme tiba-tiba berubah warna dan segera berkata dengan dingin. Bukankah Qin Chen ini sedang mencari kematian? Jika leluhur naga Hong Huang itu bergerak, maka dengan kekuatan Qin Chen, dia khawatir Qin Chen tidak akan bisa menahannya sama sekali, dan Qin Chen pasti akan dibom dalam sekejap. Ini terlalu berbahaya. Sementara saat ini di bawah, para ahli teratas dari klan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya juga bingung. Bukankah itu Qin Chen dari ras manusia itu?
Seorang Tianjun berani naik, bukankah dia takut akan diledakkan menjadi abu? Kata para ahli teratas dari klan naga sejati. Nah, Qingchen, biarkan aku pergi, kata leluhur naga Hong Huang. Dia tiba-tiba menjadi cemas dan dia berkata kepada Qingchen, apakah kamu masih ingin melawan Xiao Yao Supreme? Kata Qingchen, wajahnya menjadi sangat suram. Leluhur naga yang besar ini, dia melayang dan dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Tuan Xiao Yao, jangan lakukan itu. Kita datang ke klan naga sejati dengan tulus, bukan untuk melakukan kerusakan, kata Qingchen. Dia mengatakan sesuatu kepada Xiao Yao Supreme. Mendengar itu, Xiao Yao Supreme pun mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, oke, aku serahkan padamu, kata Xiao Yao Supreme seraya menyimpan kembali pagoda Huang Tian miliknya. Xiao Yao Supreme berbalik dan muncul lagi di samping Shen Gong Supreme. Ini, di bawah, leluhur naga sejati dan banyak ahli teratas dari klan naga sejati lainnya tercengang. Xiao Yao Supreme benar-benar pergi, dan dia benar-benar menuruti kata-kata Qingchen itu. Jangan pergi, kata leluhur naga Hong Huang. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Pertarungan ini belum berakhir, kata leluhur naga Hong Huang. Siapa yang kamu lawan? Kamu hanya tahu cara bertarung, kata Qingchen. Dia mendengus dan Qingchen datang ke depan leluhur naga Hong Huang. Qingchen lalu mendesak pohon iblis dari 10.000 alam di dunia kacau, dan segera kekuatan kontrak muncul dari tubuh Qingchen dan tubuh leluhur naga Hong Huang. Kamu cukup kurang ajar kan? Baru saja kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, tetapi kamu begitu sombong. Bahkan kamu tidak mendengarkan kata-kata Ben Shao, kata Qingchen. Wajahnya menjadi muram. Merasakan kekuatan kontrak pada Qingchen, wajah leluhur naga Hong Huang tiba-tiba pingsan, karena itu adalah kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Nak Qingchen, kata leluhur naga Hong Huang. Kamu memanggilku apa? Kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Chen kecil, ini hanya salah paham. Aku hanya ingin berdiskusi dengan Xiao Yao Supreme dari umat manusiamu itu, kata leluhur naga Hong Huang. Dia buru-buru berkata, matanya berkedip. Karena Qingchen menurut leluhur naga Hong Huang itu tidak mudah untuk diprovokasi olehnya. Faktanya, dengan kekuatan leluhur naga Hong Huang sekarang, bahkan jika Qingchen menggunakan pohon iblis dari 10.000 alam, Qingchen mungkin tidak akan dapat mengendalikan dirinya sama sekali. Tetapi bagaimanapun pohon iblis dari 10.000 alam itu sangat kuat. Tetapi leluhur naga Hong Huang lebih takut kepada eksistensi teratas di antara para dewa dan iblis kekacauan kuno. Karena leluhur naga Hong Huang tiba-tiba memikirkan buku kuno yang misterius yang dikeluarkan Qingchen, yang dia lihat di danau jiwa waktu itu di alam Dewa Piantin. Memikirkannya, leluhur naga Hong Huang berkidik, dan juga leluhur naga Hong Huang memikirkan Dewa Guntur yang berkuasa pada Qingchen lagi. Kaki leluhur naga Hong Huang saat ini agak menjadi lunak. Nenek moyang tua, menurutmu apakah kamu benar-benar mendominasi? Pada saat ini tiba-tiba seekor naga kecil di puncak tahap selanjutnya terbang dari genangan darah naga pertama dalam sekejap, dan tiba-tiba dia mendatangi leluhur naga Hong Huang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata seperti itu. Itu adalah naga merah raksasa di dunia bawah. Namun naga merah raksasa Nether atau Xiaolong saat ini telah berubah menjadi naga merah. Dia penuh dengan udara dingin Nether, memancarkan kekuatan kehampaan yang membeku. Kamu anak kecil itu, pergi, kata leluhur naga Hong Huang. Dia terdiam. Apa yang sedang dilakukan oleh si kecil ini? Jika bukan karena di dunia kacau sebelumnya, dia ditemani dan terus mengobrol dengan si kecil ini untuk menghilangkan kebosanan, leluhur naga Hong Huang tidak akan memperlakukan si kecil ini. Leluhur naga Hong Huang, kenapa kamu berbicara dengan Xiaolong? Kata Qingchen, wajahnya tenggelam. Nenek moyang tua, dia mengetahui keadaan terkini, itu tampan. Ini nasihat Xiaolong untukmu, kata Xiaolong. Dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, leluhur naga Hong Huang melirik Xiaolong dengan depresi, tetapi dia tidak berani menjadi sombong lagi di depan Qingchen. Lalu leluhur naga Hong Huang pun berkata dengan hormat kepada Qingchen. Chen kecil, bukankah kekuatanku baru saja pulih? Sebelumnya tanganku hanya gatal, dan aku hanya ingin mencobanya kepada Tuan Xiao Yao Supreme, kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata sambil tersenyum. Arogansi sebelumnya dari leluhur naga Hong Huang telah musnah di hadapan Qingchen. Di bawah melihat itu, leluhur naga sejati dan juga para ahli teratas dari klan naga sejati yang lainnya menatap ke langit dengan takjub.
Meskipun mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Qinchen dan leluhur naga Hong Huang, namun mereka masih bisa merasakan perubahan napas dari leluhur naga Hong Huang, dan mereka mau tidak mau langsung tercengang. Siapakah bocah ras manusia ini? Bahkan alih teratas, naga kacau yang menakutkan ini gemetar di depan bocah ras manusia ini. Dan kemudian saat berikutnya, mereka semakin tercengang karena mereka kemudian melihat leluhur naga Hong Huang tiba-tiba menyusut. Lalu kemudian Qinchen mengambil telinganya dan jatuh dengan cepat ke bawah. Hei, santai saja, kamu tidak tahu cara menghilangkannya. Di depan generasi muda kita, Anda harus memberi saya sedikit perhatian pada leluhur naga ini, kata leluhur naga Hong Huang. Dia buru-buru berteriak. Menurutnya, ini terlalu menakutkan, karena di depan begitu banyak naga betina yang cantik. Terlalu memalukan baginya untuk dijewer telinganya seperti ini oleh Qinchen. Tahukah kamu bahwa kamu masih membutuhkan wajah saat ini? Kata Qinchen. Dia menengus dan lalu melepaskan jewerannya kepada leluhur naga Hong Huang. Kemudian Qinchen langsung menuju ke leluhur naga sejati Jin Peng Supreme dan juga para ahli dari klan naga sejati. Qinchen lalu melengkungkan tangannya dan berkata, "Leluhur naga sejati, mohon maafkan atas tindakan dari leluhur naga Hong Huang sebelumnya." "Yah, kamu sopan," kata leluhur naga sejati. Dia tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Namun dia juga merasakan bahwa setelah Qinchen dibaptis di kolam darah naga pertama Silong, aura di tubuh Qinchen, dia dapat merasakan bahwa Qinchen menjadi lebih dalam dan lebih kuat lagi. Tetapi dirinya masih sangat lemah di depan orang kuat seperti leluhur naga sejati. Tetapi pada saat ini, leluhur naga sejati tidak berani berekspresi sedikit pun, dan dia buru-buru menundukkan tangannya kepada Qinchen. "Junior Qinchen, saya tidak tahu apakah ini," kata leluhur naga sejati. Tetapi kemudian leluhur naga Hong Huang menus dingin. "Yang mana yang kamu sebut nenek moyang?" kata leluhur naga Hong Huang. Di depan Qinchen dia penuh sangat hormat, tetapi di depan leluhur naga sejati dia langsung mengudara lagi, dan mata leluhur naga Hong Huang menyipit lagi. Leluhur naga sejati ini benar-benar terlihat semakin cantik. Tubuhnya panas. Anda, ledakan. Tiba-tiba leluhur naga sejati itu kembali menjadi marah lagi, karena menurutnya naga ini mengerikan. Kemudian Qinchen pun melirik leluhur naga Hong Huang tanpa bisa berkata-kata. Sebelumnya orang ini mengatakan bahwa leluhur naga sejati berada dalam kondisi yang baik, tetapi dia benar-benar memasang profil di depan si cantik. Pantas saja leluhur naga Hong Huang ini menjadi lajang seumur hidup, karena ini sama sekali tidak akan bisa menarik perhatian seorang perempuan. "Qinchen, lebih baik perkenalkan," kata Xiaowei Supreme. Dia menengahi dan lalu tersenyum. "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan." Qinchen menunjuk ke leluhur naga Hong Huang dan lalu berkata, "Ini adalah leluhur naga Hong Huang, dewa dan iblis kekacauan kuno, makhluk asli." "Apa? Kekacauan dewa dan iblis? Jiwa primordial, naga leluhur." Leluhur naga sejati, Jin Peng Supreme dan para ahli terkuat dari klan naga sejati yang lainnya yang ada di sana, semuanya langsung berubah warna ketika mendengar perkataan Qinchen. Bagaimana ini mungkin? Apakah yang dikatakan Qinchen itu benar? Suara leluhur naga sejati itu menjadi sedikit bergetar, dan dia lalu memandang Qinchen dengan sedikit tidak percaya. "Apakah dia benar-benar naga kuno kacau?" kata leluhur naga sejati itu. Dia terkejut. Jika apa yang dikatakan Qinchen itu benar, maka leluhur naga purba ini mungkin memiliki asal-usul seperti leluhur naga sejati mereka yang merupakan pendiri klan mereka. "Ya, tentu saja itu benar, tidak ada yang salah," kata leluhur naga Hong Huang. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. "Naga pendiri klan naga sejatimu sebenarnya adalah klon dari leluhur ini. Leluhur ini terjebak di alam dewa Pianti di medan perang 10.000 ras selama ratusan juta tahun. Dan leluhur ini tidak pernah menyangka bahwa avatar yang ditugaskan oleh leluhur ini saat itu melahirkan ras sebesar ini di alam semesta ini. Ya, itu tidak buruk," kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan bangga seraya mengangkat kepalanya. Lubang hidungnya pun tegak. Semua orang di sekitar kaget, bahkan Xiaowei Supreme pun terkejut mendengarnya. Dewa kekacauan kuno yang dibawa oleh Qinchen ini ternyata merupakan leluhur sebenarnya, dan pendiri klan naga sejati itu ternyata adalah tiruan dari leluhur naga ini. Apakah itu benar?
Pada saat ini wajah leluhur naga sejati juga tenggelam, dan dia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, mohon jangan memfitnah leluhur kami. Jika tidak, meskipun saya bukan lawan Anda, tetapi saya tidak akan pernah menyerah." Ledakan. Setelah leluhur naga sejati mengatakan itu, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba merembes keluar dari tubuh leluhur naga sejati. Apakah kamu masih tidak percaya padaku?" kata leluhur naga Hong Huang. Dia berkata dengan ringan, dan segera napas yang mengerikan memenuhi tubuhnya. Itu adalah napas naga Julong. Tiba-tiba darah di tubuh semua para ahli naga sejati yang hadir pun melonjak. Sepertinya ditekan dengan kuat, seolah-olah mereka ditekan dengan kegilaan. Bahkan jika itu adalah leluhur naga sejati, darah naga sejati di tubuhnya terasa stagnan. Hal ini pun membuat semua orang tiba-tiba berubah warna. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu mengerikan. Mungkinkah naga di depan mereka sekarang itu benar-benar merupakan leluhur naga sejati mereka yang luar biasa?